Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, pagi hari ini saya menjumpai Bapak Ibu Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan pada saat ini terambil di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pernyataan penulis Amsal, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat, ini menunjukkan bahwa orang benar sangat dibutuhkan dalam rangka menata kelola pemerintahan. Jika orang benar memimpin suatu organisasi, maka anggotanya akan merasakan sukacita yang besar. Namun sebaliknya, jika orang fasik terpilih jadi pemimpin, maka berkeluh kesahlah rakyat. Para sahabat yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, hilangnya kebenaran merupakan problema dunia yang paling besar, bahkan juga merupakan problema bagi bangsa yang paling berat. Setiap bangsa yang mengalpakan atau menyepelekan fakta tersebut harus mengingat tanpa hal yang paling utama, yaitu dasar kebenaran dan keadilan, pasti negara tersebut akan mengalami banyak kekecewaan, frustasi, dan kesulitan. Bahkan diperkirakan kesulitan akan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Saudara-saudara terkasih, lewat bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, firman Tuhan hendak mengajarkan kepada kita yaitu tentang dua hal. Yang pertama adalah kebenaran menolak kuasa dosa. Saudara-saudara terkasih, antara kebenaran dan dosa seringkali merupakan pilihan yang sudah jelas tapi sulit dalam realitanya. Firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita semua di pagi hari ini untuk dengan tegas menolak kuasa dosa yang hendak menodai suatu bangsa. Biasanya dalam kontestasi politik, dosa bisa berbentuk ketidakjujuran, manipulasi, nafsu pada kekuasaan, politik uang, juga penggunaan isu sara yang berpotensi memecah belah persatuan. Saudara-saudara terkasih, namun dalam terang kebenaran dari iman dan kesetiaan pada Tuhan Yesus Kristus, kita harus menolak kuasa dosa dengan tegas. Patutlah kita mengutamakan nilai-nilai kebenaran demi terciptanya perdamaian, hingga bisa terwujud kehormatan dan kebanggaan sebagai suatu bangsa yang bermartabat. Sungguh bangsa yang hidup benar adalah bangsa yang memiliki derajat tinggi, bangsa yang mulia dan terhormat. Sebaliknya, bangsa kita bisa tidak dihargai karena masalah dosa dalam hidup berbangsa dan bernegara, seperti yang masih nampak korupsi, diskriminasi. Kebenaran tentu menolak dosa dan segala bentuk kekuatannya. Hal yang kedua yang diajarkan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kebenaran memperkokoh pemerintahan. Para sahabat motivasi pagi yang diberkati Tuhan belajar dari sejarah Israel ketika Raja Salomo masih taat kepada Tuhan. Kerajaannya kokoh dan lancar jaya. Namun pada saat Salomo meninggalkan Tuhan, kerajaannya kemudian pecah menjadi dua. Tidak ada kesatuan dan kedamaian. Raja-raja yang memerintah seterusnya banyak yang hidup tidak benar. Padahal janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih, seorang pemimpin yang melakukan kebenaran, pemerintahannya akan kokoh. Setiap bangsa merindukan pemimpin yang benar, juga pemimpin yang bekerja keras untuk selalu mengusahakan kesejahteraan rakyat. Pemimpin yang benar tidak memikirkan kepentingan diri sendiri atau golongannya.
Amsal memang suka membandingkan orang yang bijak dengan orang yang bodoh. Bodoh bukan secara ilmu, tapi hati yang bebal. Bebal berarti sudah tumpul terhadap kebenaran. Banyak tokoh politik adalah orang-orang terhormat dan berilmu, tetapi ironisnya ada oknum yang meremehkan dan bahkan memutarbalikkan kebenaran. Yang ketiga yang menjadi pelajaran bagi kita di pagi hari ini adalah kebenaran menumbuhkan damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita orang percaya baik dalam lingkup besar maupun kecil harus menjaga kebenaran. Di tengah masyarakat, kebenaran erat kaitannya dengan kesejahteraan. Nabi Yesaya pernah mengingatkan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Kebenaran yang semu hanya sebatas dalam gereja atau terbatas di tempat-tempat ibadah saja, dan tidak ada karya nyata di tengah masyarakat. Orang bebal mungkin berpikir bahwa segala tipu dayanya bisa dikompensasi dengan segala kesantunan yang dilakukan. Mereka bisa berpandangan bahwa dengan segala ketaatan kepada kewajiban agamanya dapat berkenan kepada Tuhan. Pengakuan dosa Daud, sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Mazmur 51 ayat 8. Sungguh tragis kalau dalam kebebalan kesombongan menguasai kita. Kita butuh menumbuhkan dan mengembangkan kebenaran yang berdampak dalam jemaat dan masyarakat yang tenang dan tentram. Para sahabat yang diberkati Tuhan, menjadi harapan dan doa kita agar Tuhan membangkitkan orang-orang benar di tengah-tengah bangsa kita. Firman Tuhan berkata, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kita perlu berdoa agar Tuhan membangkitkan suatu generasi yang takut akan Tuhan, yakni angkatan orang benar yang bersih tangannya dan yang murni hatinya. Inilah suatu generasi yang mencari wajah Tuhan, yang bisa lahir di kampus-kampus, di instansi-instansi pemerintahan, di sektor-sektor usaha bisnis dan perdagangan, juga di sektor seni dan dunia hiburan. Kebenaran menjadi barang langka saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikalahkan oleh berbagai rupa-rupa rekayasa dan pemutarbalikan keadilan dan hukum. Hukum dan keadilan saat ini menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan, bisa ditawar-tawar dan dinegosiasikan. Moto atau semboyan mengembalikan derajat bangsa tampaknya hanya menjadi slogan tanpa makna atau retorika politik saja, kalau tidak disertai kesungguhan untuk melaksanakannya secara konsisten. Karena itu, teruslah tegakkan kebenaran, maka derajat bangsa kita pun akan ditinggikan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita telah bersama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menjadi orang-orang yang senantiasa berpegang teguh dalam kebenaran, sehingga derajat bangsa kita ditinggikan oleh Tuhan, dan kehadiran kita sebagai orang benar dibutuhkan oleh setiap masyarakat di sekitar kita. Oleh sebab itu, mari hari ini kita song-song, kita jalani, kita lakukan tugas tanggung jawab kita dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat di dalam Tuhan. Tebarkan kebaikan, lakukan kebenaran dan keadilan, maka nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan melalui seluruh aspek kehidupan kita sepanjang hari ini. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara semua. Haleluya, amin.